Dan wanita tersebut sangat kaget karena di belakang joknya sudah ada sesosok wanita dengan wajah yang rusak. Halo YouTube, balik lagi bersama gue Susana di channel Poncola Diva di segmen Otis. Kali ini gue ada cerita tentang tol Cipularang. Kalian semua pasti tahu kan, tol yang menyambungkan Jakarta dan Bandung ini. Tol Cipularang terkenal angker dan telah memakan banyak korban. Tol yang selesai dibangun di tahun 2005 memiliki panjang 54 km dan banyak sekali kisah mistis yang terjadi di tol Cipularang. Ada dugaan salah satu kisah mistis yang terjadi di tol Cipularang karena pembangunan tol tersebut melakukan pembelahan sebuah gunung. Gunung tersebut dipercaya oleh masyarakat dengan nama Gunung Hejo. Gunung Hejo tersebut dipercaya oleh masyarakat sebagai kerajaan mistis. Ada satu kisah cerita dari seorang musisi Bandung. Dia melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung dengan keluarganya. Tapi saat melintasi kilometer 64, terjadi kejadian yang sangat aneh. Keluarga dari musisi tersebut mencium bau darah. Lalu keluarganya, yaitu istri dan anaknya, berteriak dan mengatakan mereka melihat ada jalur kereta api. Padahal normalnya di jalur tol Cipularang tidak ada jalur rel kereta api. Sedetik setelah melewati jalur tersebut, musisi Bandung tersebut sebagai pengemudi dari mobil yang dia bawa mengatakan kalau dia sudah berada di jalur yang berlawanan arah. Beruntung bagi pria ini, dia bisa mengembalikan mobilnya ke jalur yang benar sehingga dia terhindar dari kecelakaan. Kisah selanjutnya ialah di kilometer 90. Banyak saksi yang mengatakan jika mereka melintasi kilometer 90, pengemudi yang biasa membawa kendaraan dengan keadaan segar bugar tiba-tiba merasakan kantuk yang luar biasa. Bahkan ada seorang pria yang mengatakan dia mengaku matanya sempat terpejam selama beberapa detik dan mobilnya sempat oleng ke kanan dan ke kiri. Beruntungnya seorang pria tersebut bisa mengendalikan kendaraannya dengan baik sehingga dia bisa melewati jalur tersebut. Dan anehnya, di kilometer 120 dia merasakan kantuknya hilang dan merasa segar bugar kembali. Kejadian horor selanjutnya ialah ada penumpang tambahan. Tak heran, banyak orang yang bekerja di Jakarta namun tinggalnya di Bandung. Mereka selalu melewati tol Cipularang untuk mengurangi waktu yang ditempuh dalam perjalanan. Ada satu kesaksian dari satu wanita yang baru saja bekerja di Jakarta. Dia naik mobil travel jam 8 malam dari Jakarta. Rupanya di mobil tersebut dia hanya berdua dengan si supir. Dan di tengah jalan, ketika melewati jalur Purwakarta, si supir bilang ke si wanita tersebut untuk berdoa. Tidak hanya berdoa, supir tersebut juga bilang ke wanita di mobil ini untuk tidak menoleh ke belakang. Tapi karena penasaran, wanita tersebut melihat ke arah kaca spion di depan. Dan wanita tersebut sangat kaget karena di belakang joknya sudah ada sesosok wanita dengan wajah yang rusak. Kisah horor selanjutnya di tol Cipularang ialah arwah penunggu Cipularang. Beberapa penduduk lokal di sekitaran tol Cipularang percaya kalau di tol Cipularang ada arwah penunggu yang mereka kenal dengan nama Kamilin. Ada kisah yang menceritakan bahwa Kamilin adalah sesepuh kampung setempat yang sempat hidup pada masa penjajahan Belanda dan beliau sangatlah sakti. Dulu saat pembangunan tol Cipularang, banyak pekerja yang menjadi korban. Dari saksi mata yang pernah melihat arwah Kamilin ini, mereka bisa melihat Kamilin berbentuk seperti ular, berbadan besar, dan juga memakai kalung emas. Arwah Kamilin ini sempat datang dan meminta mereka untuk membangun jembatan di kilometer 91.
Warga setempat juga percaya kalau roh Kamilin ini tinggal di Gunung Hejo yang sudah ditandahi dengan batu putih. Buat para penonton setia Otis, kalau kalian juga ada cerita-cerita pribadi yang pernah kalian alami saat melewati jalur tol Cipularang, boleh kalian tulis komennya. Gue juga mau cerita sedikit tentang pengalaman pribadi gue di Bandung. Jadi berapa tahun yang lalu, gue sempat pergi ke Bandung, nyetir mobil barengan teman-teman gue, sekitar 3 orang. Untungnya, gue pergi ke Bandung saat itu di pagi hari. Jadi gue nggak sempat mengalami kejadian-kejadian horor yang terjadi di tol Cipularang. Karena gue udah lama nggak ke Bandung, jadi gue nggak tahu kalau di Bandung itu sekitar jam 7, jam 8 malam sudah nggak terlalu rame ya. Kejadian itu sekitar tahun 2014. Jadi gue dan teman-teman gue berencana untuk jalan-jalan dan nongkrong di kafe. Saat itu kita sampai Bandung sudah siang, dan setelah check-in hotel, beres-beres, mandi, setelah maghrib kita baru jalan. Dan karena kita nggak terlalu hafal Bandung, jadi kita sempat muter-muter dan nggak ketemu juga tuh kafenya. Dan salah satu temen gue bilang ada satu kafe bagus di sekitar Dago. Kita nyetir ke sana ke arah atas, jadi Bandung atas. Setelah kita makan, foto-foto, nggak terasa kafe udah mau tutup. Kalau nggak salah waktu itu sekitar jam 10 malam. Karena gue biasa di Jakarta, kafe biasanya kalau di Jakarta bisa buka sampai jam 12, jam 1. Tapi saat itu kafe memang sudah mau tutup. Jadi kita harus cepat-cepat pulang. Saat itu gue yang menyetir mobil. Kita bertujuan untuk balik ke hotel karena jalan pun memang sudah gelap dan sepi. Gue pasang GPS dan entah kenapa gue masih sempet nyasar. Dan saat itu kondisi baru jam 10 atau jam 11 malam. Gue cari orang untuk bertanya jalan untuk ke arah hotel di Jalan Riau. Waktu itu gue nginep di Jalan Riau. Entah kenapa gak ada orang sama sekali malam itu. Sampai-sampai kita menahan untuk ke toilet. Jadi saat itu gue cuma bergantung sama GPS. Dan malam itu mungkin karena udah sedikit ngantuk, karena capek perjalanan di pagi hari dari Jakarta ke Bandung, gue salah belok. Dan nggak tahu gimana, tiba-tiba jalan tuh makin sepi. Dari yang awalnya 2 jalur, lama-lama jadi 1 jalur dan makin gak ada aspalnya. Kebayang dong gak ada aspalnya kayak gimana. Jadi jalan udah mulai tanah dan berbatu-batu. Suasana udah makin mencekam. Karena waktu itu kita juga cewek semua di mobil. Sebenarnya gue juga takut. Cuman karena gue yang bawa mobil, mau gak mau dong gue harus berani-beraniin. Gak kebayang kalau perjalanan kita ini menjadi perjalanan yang horor. Setelah berapa menit, gue makin bingung. Kok makin lama makin gelap. Dari rumah yang tadinya banyak di kanan kiri mobil kita, lama-lama jadi satu rumah, dan makin jauh-jauh. Tapi di GPS gue tetap nunjukin kalau jalur yang gue ambil itu jalur yang benar. Gue nggak berpikir untuk balik arah, dan gue tetap lanjut memasuki area hutan. Gue nggak begitu inget itu hutan apa. Yang jelas dari arah Dago atas. Jadi semakin lama jalan semakin berbatu-batu, dan di sebelah kiri gue itu ada jurang. Sebelah kanan ada tebing dan jalanan makin menyempit jadi 1 mobil. Gue udah gak mau ngelihat kanan kiri, pandangan gue tetap fokus ke depan. Dan terkadang gue melihat ada sesosok putih dan lain-lainnya. Temen gue juga saat itu semuanya terdiam. Gue tahu mereka takut. Pasti mereka takut terjadi apa-apa sama kita. Salah satunya yang amit-amit itu nggak terjadi, takutnya kan ban kempes karena jalanan makin terjal dan berbatu-batu. Setelah berapa menit kemudian, gue melihat ada 2 cahaya lampu dari belakang, dan itu cepat sekali. Jadi gue ngeliat ke spion di dalam mobil, gue melihat
ada satu mobil yang lumayan besar dengan lampunya bulat, jadi mobil besar itu seperti mobil jeep, dan ada satu pengendaranya yang jelas laki-laki karena gue bisa ngelihat dari spion. Kita semua sebenarnya udah ketakutan banget, tapi gue tetap terus jalan bawa mobil. Gue udah berdoa aja dalam hati, semoga cepet sampai dan ketemu jalanan bagus. Temen gue ada satu di belakang, dia udah panik sepanik-paniknya, dan memang dia itu anak polisi, jadi dia sempet nelfon kantor polisi terdekat, dan gue gak kepikiran itu sama sekali. Jadi gue dan temen di sebelah gue cuman mikir, ini kapan ya jalan aspalnya, kok batu-batu terus. Temen gue yang di belakang itu, dia nelfon polisi, dan hasilnya untungnya dijawab sama kantor polisi tersebut. Padahal itu udah malam banget, mungkin udah sekitar jam 12 malam. Temen gue nanya, kita tersesat, kita nyasar pak, kita nyasar, kamu di mana? Kita dari kafe ini pak. Gue nggak mau sebut kafenya. Kita di satu kafe ini dan kita salah belok pak. Oh, kamu jalan aja terus katanya. Kamu jalan aja terus, nanti kamu ketemu jalan cabang 2. Dan gue terus jalan bawa mobil. Semoga aja gue ketemu dengan jalanan cabang 2 itu. Dan sampailah gue ke jalan yang cabang 2 itu. Jadi cabang 2 itu satu naik curam banget, dan satu turunan itu juga curam banget. Gue udah ngeri karena mobil di belakang gue, mobil jeep itu kayak ngikutin kita. Gue juga mikir gimana nih ya kita. Dan setelah ketemu jalan cabang tersebut, gue sempat berhentiin mobil gue, dan mobil jeep itu yang gue pikir bakalan datengin kita, dia turun langsung ke bawah. Gua nggak ngeliat, gua cuma ngeliat lampunya doang, dan itu cepet banget. Harusnya kan mobil jeep besar kelihatan dong waktu dia turun ke bawah, tapi ini gua nggak bisa ngeliat. Jadi gua berhentiin mobil, temen gua penasaran, temen gua langsung turun dan ngeliat ke bawah. Gila, tuh mobil hilang katanya, tuh mobil hilang, lampunya aja langsung nggak ada. Nggak mungkin kan secepat itu, karena jalannya itu batu-batu, jalan itu tanah dan berbatu-batu. Dan gue udah bingung, gue ke atas apa ke bawah ya. Ya udah, temen gue bilang, udah ikutin aja kata pak polisi yang tadi gue telepon, kita turun aja ke bawah. Jadilah gue turun ke bawah, dan jalanan itu curam banget. Gue turun ke bawah pelan-pelan. Gue takut tuh mobil jeep ada lagi kan. Untungnya itu mobil jeep udah nggak ada. Jadi gue tetap melanjutin perjalanan gue. Gue udah nggak tahu itu berapa kilo, dan akhirnya gue nemuin jalan besar. Dan kita selamat, mobil kita juga nggak kenapa-napa. Itu salah satu pengalaman gue yang paling serem di Bandung. By the way, gue suka Bandung kok, dan itu emang kesalahan gue doang aja yang nyasar. Jadi sekian cerita gue tentang tol Cipularang dan Bandung. Kalau kalian punya cerita-cerita serem juga tentang kota Bandung, kalian boleh tulis komennya. Dan kalau kalian suka video ini, kalian boleh klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bye-bye!